Menteri BUMN sekaligus anggota Komite Olimpiade Internasional Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Erick Thohir menyebut Presiden Jokowi meminta ia menemui Presiden FIFA untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan. Lebih lengkap soal pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA dijelaskan dalam perbincangan bersama jurnalis Kompas TV Radi Saputro. Ini adalah wawancara pertama Erick Thohir kepada media usai bertemu dengan Presiden FIFA. Bagaimana rasanya nih Pak Erick ketemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar di saat kondisi sepak bola kita lagi amburadul ditambah ada tragedi seperti ini. 131 nggak main-main loh Pak Erick. Ya, memang tugas yang berat karena itu pertama kali saya ketemu beliau ya beliau tahulah perasaan saya karena beliau juga kan pecinta sepak bola. Ya pasti. Bahkan ketika saya masuk, saya belum berkata-kata, beliau yang menyampaikan bahwa terlepas daripada saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, karena sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Gianni Infantino lewat telepon sebelum itu. Tetapi waktu bertemu, beliau tahulah perasaan saya. Karena itu beliau bilang, iya saya waktu kecil dibawa ke stadion sepak bola sama bapaknya. Dan tentu itu sebuah kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dan dia bilang kalau sampai saat itu pun terjadi sesuatu yang seperti dialami, itu sesuatu yang beliau tidak terpikirkan juga. Dan beliau juga terus terang berkaca-kaca, ya. Karena ginilah, kalau di Eropa itu bola itu kan sudah benar-benar kehidupan. Iya. Ya, jadi Semi-religion. nah karena beliau membuka seperti itu, saya lebih mudah membuka pembicaraan gitu. Ya, jadi memang ya sama-sama lah. Maksudnya kita merasakan bagaimana kalau kita menjadi individu yang ada di lapangan saat itu gitu. Ya. Dan ini untuk kedua kalinya Pak Erick bertemu Presiden FIFA setelah kemarin juga sempat 2015 ya kalau saya tidak salah. Ya memang ini ketemu kedua kali dan kedua kalinya minta tolong. Ya. Jadi dan ini yang banyak netizen juga atau halayak lah kita katakan netizen nggak sekalian disuspend aja katanya biar kapok. Tapi kan kita juga nggak ingin sepak bola kita vakum gitu kan, ini bagaimanapun harus terus bergulir. Ya. Nah ada perspektif soal ini Pak Erick? Ya memang saya 2 kali diminta Bapak Presiden. Di tahun 2015-16 itu saya tidak punya jabatan apa-apa, saya masih Presiden Inter Milan pada waktu itu. Tapi beliau waktu itu Bapak Presiden tahu dan beliau tahulah bagaimana saya mempunyai hubungan baik dengan tentu organisasi sepak bola yang di Eropa. Kebetulan kan Inter Milan memang di Eropa. Dan Pak Gianni juga Gianni itu kan sama saya ketika saya Presiden Inter Milan, saya sebulan sekali suka konsultasi ke Pak Gianni. Ya karena waktu itu dia kan sekjen UEFA. Jadi bela sepak bola Eropa. Nah memang ada kedekatan itu dan ketika Indonesia waktu itu disanksi ketika ada perbedaan pendapat antara Menpora Pak Imam dan Pak Lanyala waktu itu. Dan akhirnya kita disanksi dan Presiden waktu itu sangat sedih karena Pak Presiden kita itu senang bola sebenarnya. Nah jadi waktu itu saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkan informasi itu. Saya waktu itu diminta tolong bicara baik-baik. Nah tentu saya sebagai individu waktu itu. Dan ya alhamdulillah memang surat Presiden yang saya bawa ke Pak Gianni waktu itu diterima dengan baik. Karena itu saya langsung kembali dan akhirnya terjadilah pemilihan ketua PSSI yang dimana sesuai dengan statuta. Yang paling penting itu buat FIFA, sesuai dengan aturan. Dan berjalan baik sampai hari ini dan tentu kepercayaan daripada FIFA kepada Indonesia itu sangat tinggi di mana kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia umur 20. Nah memang ini kedua kali saya diminta, cuman memang pasti banyak yang berpikir loh kenapa saya, padahal kan saya bukan tupoksinya. Kenapa nggak PSSI? Ya tapi sebenarnya kedekatan itulah. Dan kebetulan sendiri kan saya masih dipercaya menjadi IOC member, yaitu walaupun sebagai individu saya adalah member daripada Olimpik Dunia yang membawahi seluruh cabang olahraga, basket, bulu tangkis, sepak bola. Nah memang waktu itu saya ke sana sebenarnya tujuannya membawa surat
presiden kita kepada presiden IOC untuk diundang untuk G20. Nah, dan kebetulan waktu itu BUMN ada kerjasama di Inggris sesuai dengan pembicaraan waktu itu Pak Presiden dengan Prime Minister Boris Johnson yang sudah tidak lagi mengenai pengembangan kendaraan listrik dan kesehatan. Karena waktu itu saya di sana mendatangi kerjasama antara Bio Farma, BUMN vaksin kita dengan perusahaan Inggris Profector yang akan menciptakan vaksin untuk darah. Ya, jadi ini suatu pengembangan. Sama juga dengan sebuah perusahaan berbasis Inggris, Arrival, yang biasa membuat mobil-mobil listrik kendaraan besar, juga itu kerjasama. Jadi kebetulan saja karena saya ke sana, lalu memang ada tujuan ke IOC. Hari itu kalau nggak salah hari Minggu kejadiannya, di Eropa tuh jam 8-9 malam. Di situ kebetulan saya lagi makan malam tapi sedang berdiskusi. Ya tentu dapat info 20, 60 begitu yang meninggal. Ya saya juga cukup shock ya, dan besok paginya ya saya dikontak dari Indonesia, bisa nggak ketemu FIFA. Ya memang saya waktu di Geneva akhirnya ketemu perwakilan FIFA sementara waktu itu. Walaupun saya udah telepon-telepon dengan Presiden Gianni, makanya Pak Presiden Gianni juga ada kontak dengan Presiden kita pada saat itu dengan beberapa pembicaraan poin. Tetapi tentu kantornya Presiden FIFA ingin tahu lebih detail. Nah karena itu ketika selesai rapat dengan timnya Presiden FIFA, lalu mereka meminta mungkin nggak saya terbang ke Doha. Nah, saya kembali minta izin ke Indonesia tentu, apakah saya diberi kesempatan untuk bicara dengan poin-poin yang sudah didiskusikan. Nah akhirnya makanya dari situ saya dari Geneva langsung ke Doha waktu itu. Untuk bertemu langsung, dan kejadiannya itu pertama ya masing-masing susah bicara. Ya kita orang bola, kita punya lah perasaan-perasaan bagaimana kejadian itu, kita bisa ngebayangkan. Gitu. Ya, dan yang juga jadi pertanyaan, Pak Erik ini kan nggak asing lah nama dunia sepak bola, pernah jadi presiden Inter Milan, sekarang juga masih punya beberapa klub ya, di Oxford FC ya, dan juga DC United. Dan yang saya perhatikan kok tidak menyinggung PSSI sama sekali Pak Presiden dalam tim transformasi sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi Pak? Kalau diskusi jelas, ketika saya berdiskusi dengan FIFA, saya telepon Pak Menpora, saya telepon Presiden Ketua PSSI, bahkan Pak Mahfud juga saya telepon. Karena yang terpenting begini, bahwa kejadian itu tentu pemerintah harus hadir, ya, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tetapi jangan sampai berbenturan dengan aturan FIFA. Statuta. Ya, statuta dan turunannya. Bukan berarti FIFA mendiamkan kejadian itu. Sebenarnya kalau dilihat dari suratnya yang kemarin sempat ditayangkan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ jelas bahwa FIFA memberikan alternatif selain mengsanksi. Jadi FIFA tidak mensanksi. Di mana ada 5 poin yang harus dikerjakan bersama-sama. Di mana FIFA bersama pemerintah, di situ jelas, itu kata-kata utamanya, lalu ada AFC dan PSSI akan membentuk yang namanya transformasi sepak bola Indonesia. Di mana FIFA pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Dan di situ ada 5 poin yang disampaikan oleh FIFA. 1, akan mengaudit ulang, dan pemerintah pasti menyetujui, di mana melihat lapangan sepak bola atau stadion sepak bola yang memang sudah layak dipakai, mana yang belum layak. Yang tentu yang belum layak ya tidak bisa dipakai, ataupun harus direnovasi. Makanya Bapak Presiden di statement kemarin jelas bahwa Bapak Presiden akan memastikan stadion-stadion yang perlu direnovasi akan diperbaikin. Di mana salah satu konteksnya tidak boleh tercampur yang namanya kedatangan pemain dan kedatangan penonton. Nah itu memang harus dijaga.
Karena kita tahu ya pemain harus dilindungi, penonton pun harus dilindungi. Oke. Nah, ini yang salah satu. Lalu di situ juga ada poin bagaimana FIFA dan pemerintah Indonesia harus mentraining semua perangkat hukum agar sesuai dengan tadi aturan yang sudah disepakati dunia dalam penjagaan atau pendampingan pertandingan sepak bola saat dan sesudah. Di situ juga ditulis bagaimana supporter harus menjadi bagian daripada transformasi ini. Karena kalau supporter kita tidak mau, ya tentu tidak saling menyalahkan, tidak ada kesepakatan yang menyeluruh bagaimana sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya kita tidak boleh juga membiarkan adanya tawuran antara supporter yang menghebatkan anak muda Indonesia, masa depan Indonesia itu akhirnya hilang di lapangan. Dan ini sudah sering terjadi. Nah disitulah kenapa FIFA menaruh supporter harus menjadi bagian transformasi sepak bola Indonesia. Kalau Inggris bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Iya. Inggris juga dulu sangat. Ya, hooligan-hooligannya sangat. Dan pernah Inggris itu disanksi 5 tahun loh. Yang tragedi Hillsborough ya? Iya. Ya. Itu kalau terjadi di Indonesia sanksi 5 atau sampai 8 tahun saya rasa sepak bola Indonesia akan rubuh. Nah inilah yang kita jaga. Kenapa semua stakeholder harus sama-sama mau bertransformasi. Itu baru poin nomor 3. Ya di situ ya bahwa supporter harus terlibat. Masuk menjadi database. Harus terlibat, harus ini. Klub-klub pemilik juga harus terlibat. Di poin 4 ini yang lebih menarik lagi. Mungkin untuk dunia televisi akan teriak-teriak. Bahwa pertandingan tidak lagi diperbolehkan di atas jam 5. Karena di situ FIFA melihat. Kenapa? Kendaraan umum. Kalau di malam hari tidak ada kendaraan umum, itu tidak menjadi bagian ya supporter mudah pulang. Dan terjadi kerumunan. Sehingga bisa terjadi perseteruan. Ya. Lalu juga kalau tadi tidak sinkron waktunya dengan tadi apakah TNI Polri, jadi jadwalnya ini tidak tahu, ya baru minggu depan dikasih tahu, itu tidak mungkin. Karena ini yang tadi di poin nomor 2 harus menjadi bagian. Dan tim transformasi yang akan dibentuk itu nanti akan dibicarakan antara Presiden FIFA dan Presiden Jokowi ketika Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober. Selain Presiden FIFA akan hadir di G20. Tapi 18 Oktober ini yang terpenting. Akan terjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah. Dan Presiden Gianni akan hadir di sini? Akan datang ke sini langsung. 18 Oktober. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah menghadirkan Presiden FIFA ke sebuah negara. Ya, dengan tentu inilah kenapa yang saya bilang kita sudah 2 kali terkena seperti ini. Jangan ada yang ketiga kali. Karena sulit ya di mata dunia kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini terulang-ulang gitu.